The Citizens Manchester City belum boleh tertawa dengan lebar atau sangat membanggakan walaupun mereka menang di leg pertama perempat final Liga Champions di Etihad menghadapi Borussia Dortmund, karena gol balasan dari Marco Reus bisa menjadi racun yang mematikan mereka pada pekan depan tanggal 15 April saat bagaimana City bertandang ke Iduna Park, markasnya Borussia Dortmund. Berjumpa dengan saya, Bung Ropan. Saya akan membahas tentang kemenangan dari City atas Dortmund di leg pertama Liga Champions babak perempat final di Etihad, yang mungkin kita sudah saksikan bersama bagaimana akhirnya pasukan Pep Guardiola bisa memenangkan pertandingan pertama, pertandingan yang krusial di kandang sendiri dengan 2-1 atas tamunya Borussia Dortmund. Tapi kemenangan ini belum bisa dijadikan sesuatu modal kuat ketika mereka akan melangkah dalam pertandingan pekan depan di Iduna Park. Sinyal Iduna Park markasnya Dortmund, karena gol balasan dari Marco Reus benar-benar bisa membuat trauma dari City yang dalam 3 musim terakhir selalu gagal di babak perempat final terulang kembali di Liga Champions. Ya, ini betul-betul menakutkan. Ya, mereka boleh menang, gol De Bruyne dan gol di menit ke-90, gol terakhir untung saja ada Phil Foden yang bisa memenangkan pertandingan. Kalau 1-1 ini akan berat, ya, karena ternyata Dortmund memberikan perlawanan yang sengit dalam pertandingan leg pertama. Saya tadinya berharap bahwa Manchester City paling tidak akan menang dengan 2-0 atau bisa 3-1, karena mereka unggul bukan saja bermain di Etihad, kedalaman skuad juga sangat bagus. Dortmund lagi sangat menurun, menukik penampilan dia di Bundesliga, ya, sebelum dia berangkat juga bagaimana dikalahkan oleh Frankfurt, ya, di kandang sendiri bahkan, dan ini membuat saya ragu tadinya, ya, bagaimana mereka dengan posisi berada di luar 4 besar bahkan terancam untuk ikut di Liga Champions pada musim depan karena penampilan yang sangat buruk bagi Dortmund. Tetapi bermain di Liga Champions auranya beda, atmosfernya sangat beda. Mereka merasa tertantang, termotivasi untuk bisa menyingkirkan Manchester City, dan itu dilakukan oleh pasukan Edin Terzic, ya. Mereka bermain dengan sangat bagus walaupun kalah dalam ball position, ya, dengan hanya 38% dibanding dengan 62% dari City, ya. Bagaimana mereka hanya menembak 7 kali tapi ada 3 on target, sementara City bisa melepaskan 11 tembakan, agak kecil juga, tidak terlalu dominan, ya, 11 tembakan dari City dengan 5 on target, ya. Dan ini saya pikir nggak terlalu jauh perbedaannya, dan Dortmund bisa memberikan suatu perlawanan. Pertahanan Dortmund juga oke walaupun mereka kebobolan 2 gol, tapi ini berbahaya bagi City karena 1 gol sekali lagi dari Marco Reus ini betul-betul akan jadi racun yang mematikan. Dortmund butuh 1-0 saja menyingkirkan City keluar, dan habislah harapan atau angan-angan Pep, ya, untuk bisa membawa City ini melaju ke semifinal untuk menunggu pemenang antara Bayern Munchen dan PSG dalam 2 leg tentunya. Dan ini betul-betul menjadi warning keras buat Pep. Mereka harus habis-habisan. Memang imbang buat City aman, mereka tetap akan lolos, tetapi hanya butuh 1 gol bagi Dortmund. Saya pikir mereka gampang bisa mendapatkan itu kalau mau lihat permainan kemarin, apalagi mereka punya Haaland, ya, di depan, walaupun kemarin tidak membuat gol tapi cukup mengganggu bagi Ruben Dias dan kawan-kawan di belakang, ya, menyusahkan juga pertahanan karena dia menguras konsentrasi lawan. Kemudian Reus sudah ada, sangat bagus, apalagi kalau nantinya mungkin, ya, kalau Jadon Sancho aja ini akan lebih bagus. Tapi setidaknya lini tengah dari Dortmund sudah memberikan suatu hal yang mengembirakan tentunya, dengan ada Dahoud yang ada di sana, ya, ada Jude Bellingham juga bermain bagus, dan kuncinya yang saya lihat kemarin bagi Dortmund adalah Terzic mengubah suatu pola atau taktik dia, tidak memanfaatkan atau Can itu yang bermain di timnas Jerman untuk bermain di belakang, tapi dikembalikan ke posisi awal. Can sebagai gelandang yang lebih bertahan,
berdiri di depan dua center back. Ini sangat bagus. Akanji dimainkan lagi untuk berpasangan dengan Mats Hummels. Suatu hal kombinasi yang sangat bagus, sehingga ini memaksimalkan kalau Chan ke belakang, Akanji akan cadangan dengan Akanji masuk dan Chan lebih di tengah untuk bisa mengontrol di sini. Itu jauh lebih bagus untuk bisa menjaga kedalaman. Ya, artinya itu cukup berhasil. Artinya bagaimana dia bisa membendung pergerakan dari Rodri, pergerakan dari Ilkay Gundogan. Ini sangat bagus dan menjadi suatu pelajaran bagi Pep. Tentunya akan melihat secara keseluruhan tentang pertandingan 2x45 menit melawan Dortmund, untuk mereka nantinya harus bisa menang. Tidak boleh berangan-angan hanya cukup imbang 0-0, 1-1, 2-2. Ini tidak boleh ada di dalam benak Pep dan seluruh pemain. Tentunya mereka harus fight habis-habisan, sebagaimana mereka juga menang di 16 besar mengalahkan Mönchengladbach ya. Mereka bisa menang di sana dan menang di Etihad, dan itu mereka bisa lakukan. Kalau tidak, ini berbahaya dan mereka impiannya terkubur, dan Dortmund bisa mengkandaskan semua angan-angan, semua impian. Dan saya pikir Pep pasti akan merasa frustrasi kalau sampai gagal lagi, karena peluang mereka ada di sini di saat mereka lagi bagus, lagi berlari kencang. Saya pikir ya, bermain di final. Mereka menghadapi Spurs nantinya akhir April di Piala Liga, ada di semifinal lagi melawan Chelsea di Piala FA ya. Kemudian mereka punya peluang lagi di Champions ya, walaupun mereka cuma menang 2-1, dan 99% juara di IPL. Jadi sayang sekali bagi City kalau mereka kandas. Kalau mereka bisa aman, kemarin cukup 2-0 enak, atau menambah 1 gol lagi 3. Untungnya kemarin mereka tidak imbang, dan masih ada Phil Foden di menit akhir memanfaatkan umpan Gundogan dan bisa mencetak gol. Artinya ini cukup kuat ya bagi mereka melangkah. Bagi City, mereka harus bisa menang. Tidak ada kata untuk bermain imbang, walaupun itu cukup bagus untuk bisa membawa mereka lolos, tapi harus menang. Yang menang dengan 1-0, 2-0 cukup bagi City untuk bisa meloloskan mereka ke babak semifinal. Tapi sekali lagi, bagaimana Dortmund akan berusaha habis-habisan, akan menjadi pertandingan hidup mati buat mereka, karena peluang mereka ada hidup dengan gol Marco Reus kemarin. 1-0 itu penting buat mereka, dan saya pikir mereka bisa mendapatkan itu. Mereka akan all out, nggak mungkin mereka akan bermain menunggu, walaupun kedalaman squad mereka mungkin agak di bawah dari kedalaman squad dari City. Tapi mereka bermain keluar, punya modal bagus dengan pemain-pemain tipikal bisa menyerang. Giovanni Reina bisa dimainkan di sana, apalagi kalau Jadon Sancho sudah tampil, akan bagus. Tanpa Sancho pun mereka cukup baik ya. Roy sudah ada, mereka masih punya Julian Brandt yang bisa dimainkan, masih ada Torgen Hazard yang bisa datang dari bench. Banyak pilihan yang akan bisa dimainkan oleh Edin Terzic sebagai arsitek dari Dortmund. Dan saya pikir sekali lagi bagi Pep ini hati-hati ya, dengan hanya menang 2-1 membuat mereka harus berperang hidup juga atau mati di Signal Iduna Park. Karena peluang mereka ini belum aman benar. Boleh orang mengatakan satu kaki sudah di semifinal, tetapi saya pikir belum. Harus menunggu sampai di pertandingan pekan depan ya, bagaimana mereka harus bisa datang ke kandang Dortmund dan menyelesaikan, menuntaskan pertandingan mereka dalam 2 leg, sehingga mereka bisa mendapatkan 1 tiket untuk ke semifinal. Siapapun lawan mereka, entah Munchen, entah PSG, mereka sudah lolos dari Dortmund, menjadi modal kuat bagi mereka untuk konsentrasi di semifinal dan punya angan-angan untuk melangkah ke final dan juara untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di UCL atau Liga Champions. Jadi kita menantikan nantinya ya, sampai sejauh mana Pep meracik lagi sebuah kekuatan untuk mereka tampilkan di Iduna Park untuk menggagalkan Borussia Dortmund yang tentunya punya ambisi besar mengalahkan mereka. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Borussia Dortmund. Kita akan nantinya mengulas kembali tentang Dortmund sebelum mereka tampil di leg kedua. Dan Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar positif tentunya, dan subscribe channel YouTube Bung Gropan sambil tekan lonceng tentunya. Ciao.